HAM ya. IPS rampung. PKN. Kasus HAM. Ya sering metu. Genosida. Genosida ini pembasmian ras, pembasmian itu bala. Pembasmian suku atau ras tertentu. Contoh genosida yang pernah terjadi yaitu genosida pembasmian suku Yahudi oleh Hitler. Ini genosida. Pembasmian sebuah suku atau ras. Pembasmian suku Indian oleh Amerika misalnya, suku Indian dibasmi habis, itu jenangnya genosida, genocide. Apartheid, tak urut tadi main gampang. Apartheid apa gue? Jadi melanggengkan dominasi rasial. Apa rasial ya? Rasial. Nah, kena anak dominasi ras mayoritas. Ras mayoritas. Berarti gampangnya kayak gini. Nang Amerika, mereka anak ras kulit putih, anak ras kulit hitam. Lah ketika si kulit putih dia membuat berbagai aturan hukum yang istilahnya mendiskriminasikan kulit hitam, itu jenengannya termasuk rasis. Tetapi ketika rasis ini diteruskan dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan kulit putih, itu menjadi apartheid. Jadi apartheid. Rasis gue mau ngece berdasarkan kulit ya, aturan-aturan hukum ya. Cuma nekanus dalam rangka dibuat aturan men orang anak wong kulit hitam jadi pejabat, misalnya gue rasis. Misalnya Indonesia orang ulih anak wong Buddha jadi PNS, kayak melebune apartheid kalau sampai dibuat aturan. Tapi kalau hanya baru sekedar dipisahkan, dia masih melebu rasis. Tapi ketika dia sudah masuk dalam ranah untuk mempertahankan dominasi kan berarti dengan pasal dengan hukum apartheid. Yang dimaksud pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak menyebabkan kematian. Jadi next menyebabkan kematian, pelanggaran HAM berat, genosida jelas, kejahatan kemanusiaan matian ya, kelaparan makanya. Apartheid perang, bisa menyebabkan perang. Perampasan kemerdekaan ada, berarti pencemaran lingkungan secara sengaja. Walaupun kadang anak sing mati juga, tetapi kan HAM-nya HAM ringan. Walaupun akhirnya anak kata sengaja. Nomor 2, organisasi independen. Independen artinya bukan didirikan oleh pemerintah. Jadi yang mendirikan itu bukan pemerintah. Memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jenengane LBH. Nek Komnas HAM didirikan oleh pemerintah itu ya. Nek pengadilan HAM, pengadilan kasus-kasus HAM berat. Jadi nek wong dianggap melanggar HAM, dia tidak akan diadili di pengadilan tinggi, pengadilan negeri atau pengadilan Mahkamah Agung, tapi di pengadilan HAM. Harus saya. Tapi sing dimaksud melanggar HAM kuwi sing yang apa? Nek jenengan digebuk muridé melebune pengadilan negeri apa pengadilan HAM? Gebuk muridé terus wali muridé jenengan lapor nang Komnas Anak. Jenengan diadili nang pengadilan di kasusnya sing wis-wis nang pengadilan negeri ya. Padahal itu pengadilan HAM sing dilapori Komnas
Anak. Komnas Anak bagian dari Komnas HAM. Kembang orang sekaken nang nggih. Pusing. Si penting ngerti LPH, ngerti Komnas HAM. Nomor 3, peristiwa penembakan di kasus ya. Paniai, Papua, tanggal 7-8 Desember 2014, menewaskan dan melukai beberapa warga. Berarti pelanggaran HAM tingkat berat. Orang nana pelanggaran besar maupun kecil. Ringan orang nana ya. Anane mung anak ringan. Anane mung berat karo ringan. Sing sedang orang nana. Oke, dia orang nana. Mbok kejebak ngkonane. Nek mbiyen aku tau urus soal kasus Marsinah. Marsinah, kowe ora ngerti kasusnya, tapi tau ditokna nang soal. Kasus Marsinah nek ora salah pelanggaran HAM berat. Kasus Munir pelanggaran HAM berat. Tidak terselesaikan. Banyak orang beranggapan bahwa orang Ambon, Manado memiliki sifat keras dan mudah terpancing emosinya, mudah memunculkan perbedaan. Mereka berusaha untuk tidak bergaul dengan orang Ambon dan Manado karena tidak mau atau pusing takut perdebatan. Kasus di atas digolongkan dalam nganggep seluruh orang Ambon, seluruh orang Manado keras, tukang padu. Stereotip memandang seseorang berdasarkan kelompok umum. Contohnya, kayak wong Jawa berarti halus, jujur ya, benar. Keras tukang lomboni ya, stereotip keras tukang lomboni. Ditagi malah mendelik itu ya, kan? Ya, stereotip. Jadi memandang berdasarkan kelompok di mana dia berada. Kayak gerombolannya kaya, paling kayak kejenengannya stereotip. Etnosentris. Etno itu etnik, dari kata etnik. Sentris berarti membanggakan etniknya atau berpusat pada etnik. Jadi permasalahannya berpusat pada kebanggaan etnik. Pokoknya paling ngapik ya wong Jawa. Halus itu ya. Anggara delingna lalen itu ya. Delingna berak lalen itu ya. Delingna oke. Saking halusnya itu ya. Halus. Etnosentris. Etnosentris itu membanggakan suku sendiri di atas suku lain, atau membanggakan kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Kelompok lain dianggap lebih buruk. Sedangkan prasangka itu praduga. Rasisme kayak mau disinggung nang dhuwur ya. Memandang berdasarkan warna kulit. Diskriminasi, perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil secara umum ya. Tragedi Sampit kasusnya kalau suku ya. Kan suku Madura karo suku Dayak, berarti ke etnosentris. Ini bapak etnosentris. Walaupun ada kasus lain di belakang itu karena sumber daya, perebutan sumber daya. Tapi awal mulanya etnosentris, kesukuan. Rentetan penahanan dan intimidasi. Wah, ini kasus ini ya. Tahun pira ya? Sedurunge pandemi ya. Sing mahasiswa nang Jawa Timur pada ditahan. Mahasiswa Papua. Ya kasus tinggi urung suwe kan? Apa gue jenenge? Terus diprotes ke rasis. Aturan khusus yang mengatur orang Papua waktu gue diskriminasi sebenarnya. Diskriminasi, perlakuan tidak adil. Waktu gue ceritane nang kanane di campnya itu ada perlakuan tidak adil.
bukan berdasarkan warna kulitnya, tapi memang karena diperlakukan tidak adil. Nextnya siana rasis, Eropa, Amerika itu rasis, Eropa. Nek nang Indonesia kudu rasis, tapi seringnya diskriminasi karo stereotip. Nah Indonesia gue seringnya gue, nek rasis jarang. Sebab warna kulitnya pada ireng kabeh. Gitu ya. Seandainya anak sing putih pun putih tergolong hitam gitu ya. Ya, orang mempelak. Putih tergolong hitam. Nek anu kepengen bener-bener putih ya bedaknya dekolit. Dijamin putih. Di Indonesia ketika orang memanggil orang yang lebih tua, jawabannya diskriminasi nih ya. Ketika orang memanggil lebih tua, kita menggunakan awalan sapaan Pak, Bu, Om, Kak, Tokopedia, tak ya, dan sebagainya, bahwa di Jawa berucap dengan bahasa Romo ya. Contoh di atas tergolong norma. Kira-kira namanya apa kayak? Ini wis ya, norma ya. Norma agama sumbernya kitab suci gitu ya. Kitab suci. Kesusilaan sumbernya hati nurani. Kesopanan sumbernya pergaulan. Hukum sumbernya pemerintah ya, hukum yang dibuat oleh pemerintah lah. Pemerintah. Kebiasaan sumbernya adat, ngundang Pak Om Bu, kira-kiranya anu adatnya kayak gue apa kepriwe? Kadang wong salah gue adatnya kayak gue. Berarti karena pergaulan ya, pergaulan. Contoh untuk pelanggaran kesusilaan misalnya wong ngelombo itu ya, wong lombo berarti dia melanggar prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip kejujuran. Karena asusila kan berarti dari kesusilaan, melanggar susila, tata perilaku. Sing dilanggar sebenarnya apa asusila? Ya asun jagong asusila sing dilanggar asun laku ya. Ya ora juga. Asusila kan tindakan yang melanggar apa? Melanggar kesusilaan. Sebenarnya melanggar hati nurani bersih. Melanggar hati nurani yang bersih. Sanksinya ya seharusnya sanksinya penyesalan nih orang menyesal ya dihukum. Jadi ini melebung sanksi hukum. Tapi nanti disebut sebab asusila ya susah juga sih sebenarnya tindakannya gitu ya, karena sanksinya harusnya bukan sanksi hukum, tapi ya nang undang-undangnya monene saya kuwi remane kadang susah memahami antara norma karo nilai, kadang-kadang sering ketukar kesusilaan karo kesopanan. Tapi intinya ya, nek mau bergaul berarti sing dipakai norma kesopanan. Kebiasaan gue ada, wong kene ada teh ngerubudan surah nanggep bayang, misal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara dalam Undang-Undang 1945. Paparan ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai jadi terkandung dijadikan dasar dan pedoman mengatur tata bernegara, berarti dasar negara ya, ngatur negara go anak presiden anak rakyatnya. Nek kabeh kepengen jadi presiden, siapa sih yang kepengen jadi rakyat? Terus saya ngasuk gerakannya bukan mari menjadi pejabat, bukan, gerakan untuk menjadi rakyat.
Nomor sanga tata urutan perundang-undangan. Make apal komennya. Wis ganti-ganti ping pira iki? Siki tahun 2004 undang-undang terbaru 2004. Berarti nomor sijine nomor 1. Terus nomor 2 ne ajib undang-undang sejajar dengan perpu ya. Jadi nek anak perpu engko anak undang-undang wis salah sijine harus dibuang nek setara mengatur iki. Perpu tentang KPK metu. Ngesuk nek anak undang-undang KPK harusnya perpu tentang KPK sudah tidak ada karena sejajar. Itu maksudnya. Karena perpu dan nek perpu sing gawe perpu pemerintah ya. Karena menurut undang-undangnya karena kebutuhan yang mendesak, DPR sidang ora rampung-rampung, padu-padu baik. Untuk menyelesaikan masalah secepatnya, pemerintah membuat perpu. Berarti 1, 2 berapa? 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4. 4. Ini 4. Oke, 5 mak. Perda. Terakhir gue perda. Anak lain ya, anak liane perda. Anak keputusan presiden kepres ya. Jadi kepres itu di bawah perpu, di bawah undang-undang. Jadi nek anak kepres menabrak perpu, kepresnya menjadi tidak berlaku. Saya. Lanjut nomor 10. Sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, nilai, kata kuncinya nang kene. Berarti sebagai pandangan, berarti pandangan ya, betul. Jadi ideologi itu pandangan, cita-cita, keyakinan. Ideologi kan itu ya. Ideologi adalah sebuah pandangan, cita-cita, keyakinan, nilai. Nek dasar negara niki kata kuncinya untuk mengatur tata kehidupan bernegara. Nek ideologi kuncinya ya nang kene ya. Nang cita-cita, keyakinan, nilai-nilai bangsa yang dianut gue ideologi. Yang dianut. Nomor 11. Orang soalnya ya. Soalnya apa nomor 11? Orang mana soalnya ya? Lamaran ini orang penerapan. Sing urung pandangan ya. Pandangan baik. Keterjemahan pandangan baik. Sing dimaksud pandangan kok kata kuncinya nang kono Pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan nilai religius yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Digunakan untuk pedoman, petunjuk hidup di dunia. Sebenarnya sinonimnya akeh, pedoman, petunjuk, bisa pegangan itu. Jadi kata kuncinya nang kono pandangan gue itu nilai-nilainya diambil dari adat yang sudah ada. Kata kuncinya nang kono pandangan ya. Kata kuncinya nang adat istiadat. Sebagai pedoman untuk hidup. Kalau
hitung ya?